Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran seni budaya semester genap hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas kisi-kisi persiapan untuk PTS atau penilaian tengah semester genap daring beberapa waktu mendatang. Tepatnya nanti akan dilaksanakan tanggal 8 sampai 18 Maret 2021. Untuk materi semester ini, karena kita telah membahas di video-video sebelumnya dan kita sudah membahas mengenai materi seni teater, tentu soal-soal yang akan muncul di penilaian tengah semester genap nanti juga akan berhubungan dengan materi seni teater. Kira-kira penasaran dengan apa saja kisi-kisi yang akan muncul untuk di penilaian tengah semester nanti, bagaimana bentuk soalnya? Nah, silakan kalian simak penjelasan berikut ini. Oke, sebelum kita memasuki penjelasan mengenai indikator-indikator yang perlu kalian penuhi untuk menjawab soal di PTS nanti, sekedar informasi untuk soal PTS Seni Budaya semester genap tahun 2021 ini, nanti soalnya berupa soal pilihan ganda dengan pilihan A sampai dengan E. Kemudian untuk jumlah soal sebanyak 25 butir, semuanya berupa pilihan ganda. Nanti kalian akan mendapatkan durasi 90 menit atau 1 jam setengah untuk mengerjakan soal-soal seni budaya untuk PTS nanti. Oke, langsung saja untuk penjelasan indikator soal yang akan muncul di dalam penilaian tengah semester genap daring nanti. Yang pertama yaitu definisi teater. Nah, sudah kita ketahui bersama ya, dalam sebuah materi tentu kita akan membahas tentang definisi ini. Nah, untuk seni teater sendiri nanti akan ada satu indikator. Jadi kalian sebagai peserta didik itu diharapkan mengetahui definisi teater, baik itu yang secara umum maupun definisinya secara etimologis atau melalui bahasa ya. Nah, untuk definisi teater ini tentu sudah ada di materi yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Dan untuk definisi teater ini nanti akan ada 2 butir soal yang muncul. Jadi dari 25 soal secara keseluruhan akan ada 2 soal yang membahas tentang definisi teater ini. Nah, contoh soalnya seperti ini. Pengertian teater secara etimologis yaitu A. Aksi, B. Pertunjukan, C. Drama, D. Panggung, E. Seni. Nah, sebagai bahan pelajaran mungkin ini nanti kalian bisa cocokkan dengan catatan yang ada, atau kalian bisa pelajari kembali di video yang sudah pernah Bapak upload. Nah, kurang lebih bentuk soalnya seperti ini. Dan bentuk soal seperti ini tentu mengarah kepada definisi teater. Kemudian selanjutnya, jenis teater beserta definisi dan contohnya. Untuk jenis teater beserta definisi dan contohnya, nanti kalian diharapkan untuk memenuhi 3 indikator ini. Nah, indikator yang pertama, kalian sebagai peserta didik mengetahui jenis-jenis teater berdasarkan pembagiannya. Sudah kita ketahui bersama dalam materi sebelumnya, pengklasifikasian teater itu ada berbagai macam. Salah satunya misalnya klasifikasi teater berdasarkan bentuk pertunjukannya. Untuk kelengkapan nanti kalian bisa lihat di catatan kalian. Kemudian indikator yang kedua, peserta didik mengetahui contoh jenis-jenis teater. Nah, misalnya pantomim atau wayang kulit
atau misalnya lenong, atau misalnya ludruk. Itu termasuk ke dalam kategori atau jenis pertunjukan teater yang mana. Nah, seperti itu. Kemudian, yang ketiga, indikatornya adalah peserta didik mengetahui definisi jenis-jenis teater. Selain kalian mengetahui contoh jenis-jenis teater, dan kalian juga mengetahui jenis-jenisnya, kalian diharapkan juga mengetahui definisinya. Jadi kalian tidak sekedar tahu namanya, tetapi juga mengetahui definisinya. Misalnya, dalam klasifikasi tertentu, misalnya salah satunya teater boneka. Apa sih yang dimaksud dengan teater boneka? Atau misalnya teater gerak. Apa yang dimaksud dengan teater gerak? Nah, definisi-definisi seperti itulah yang diperlukan untuk memenuhi indikator seperti ini. Dalam soal PTS nanti akan ada muncul 11 butir soal yang berhubungan dengan jenis teater beserta definisi dan contohnya. Nah, untuk contoh soal misalnya seperti ini. Pertunjukan wayang kulit dalam pembagian jenis teater termasuk ke dalam golongan A. Teater dramatik, B. Teater boneka, C. Teater gerak, D. Teatrikal puisi, E. Drama musikal. Nah, contoh seperti ini mengacu kepada jenis teater berdasarkan definisi dan contohnya. Untuk klasifikasi soalnya, dia lebih mengarah kepada kalian untuk mengetahui jenis-jenis teater berdasarkan pembagiannya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu watak tokoh dan analisis karakter. Untuk materi yang ini akan ada 2 indikator yang perlu kalian penuhi dalam menjawab soal penilaian tengah semester genap daring nanti. Indikator yang pertama yaitu peserta didik mengetahui jenis-jenis watak tokoh. Sudah kita ketahui bersama ya kemarin. Untuk jenis-jenis watak tokoh ada antagonis, protagonis, tritagonis, dan lain-lain. Atau ada juga pemeran utama dan sebagainya. Itu sudah kita bahas di materi video sebelumnya. Kemudian ada juga indikator yang kedua, yaitu peserta didik dapat menganalisis karakter tokoh. Nah, untuk analisis karakter tokoh ini ada aspek yang perlu diperhatikan. Mungkin kalian bisa ingat kembali di dalam aspek-aspek tersebut, salah satunya yaitu aspek fisiologis, aspek psikologis, dan lain-lainnya. Nah, untuk watak tokoh dan analisis karakter ini, indikatornya sudah cukup jelas atau belum? Bila sudah jelas, nanti kita masuk ke contoh soal. Oke, sebelumnya, untuk watak tokoh dan analisis karakter ini, dari 25 soal akan ada 6 butir soal yang berhubungan dengan watak tokoh dan analisis karakter ini. Misal contoh soalnya seperti ini. Penerapan tokoh dengan menganalisis karakter. Tokoh, aspirasi dan sikap hidup merupakan penerapan tokoh berdasarkan gambaran A. Fisik, B. Sosial, C. Fisiologis, D. Psikis, E. Ekonomi. Soal seperti ini merujuk kepada watak tokoh dan analisis karakter. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Simbol dan nilai estetis. Untuk simbol dan nilai estetis, akan ada satu indikator soal yang perlu kalian penuhi untuk mengerjakan soal PTS genap tahun 2021. Apa itu indikatornya? Yaitu, kalian sebagai peserta didik mengetahui contoh penggunaan simbol dan nilai estetis dalam sebuah pertunjukan teater beserta maksud dan maknanya. Nah, sudah jelas sekali bahwa di materi sebelumnya kita juga sudah membahas materi ini. Misalnya,
Dalam sebuah pertunjukan teater, ketika ada banyak lilin-lilin yang disajikan di atas panggung, tentu lilin tersebut disajikan tidak hanya sebagai pajangan, tetapi lilin tersebut juga memiliki makna dalam penyajiannya. Kenapa lilin tersebut juga ada di atas panggung? Nah, nanti untuk jawabannya tentu akan ada di dalam pilihan ganda tersebut. Atau misalnya dalam contoh lain, ada banyak bingkai yang kalian lihat di dalam atau di atas panggung pertunjukan. Untuk simbol dan nilai estetis, ada 2 butir soal dari 25 soal yang akan muncul di dalam soal PTS. Untuk contoh soalnya seperti ini. Simbol dalam teks sastra dapat berbentuk lambang benda. Di bawah ini yang merupakan simbol atau filosofi dari api yaitu A. Magis, B. Kegagalan, C. Misterius, D. Kehangatan, E. Kepalsuan. Bentuk soal seperti ini mengarah kepada simbol dan nilai estetis dalam sebuah pertunjukan teater. Kemudian yang selanjutnya yaitu materi yang terakhir, ciri-ciri teater. Peserta didik mengetahui ciri-ciri pada jenis teater. Nah, jadi kalian harus mengenali ciri-ciri yang ada pada teater. Misalnya, ciri-ciri pada teater tradisi itu seperti apa? Atau ciri-ciri pada teater modern itu seperti apa? Ketika kalian sudah mengetahui poin-poin ciri-ciri tersebut, tentu kalian mampu menjawab soal pada PTS nanti. Atau misalnya apa saja yang menjadi ciri-ciri teater boneka, atau misalnya yang menjadi ciri-ciri teater gerak. Ketika kalian sudah mengetahui ciri-ciri tersebut, tentu nanti kalian mampu menjawab soal yang disajikan nanti. Kemudian indikator yang kedua, peserta didik dapat membedakan ciri-ciri pada jenis teater. Nanti akan disajikan dalam sebuah soal itu, misalnya ada 10 poin. Misalnya dalam satu soal disajikan 10 poin. Dalam 10 poin tersebut akan memuat ciri-ciri. Ada ciri-ciri teater modern, ada ciri-ciri teater tradisional. Nah, nanti kalian di dalam soal tersebut akan diminta untuk memilih mana saja poin-poin yang akan masuk ke dalam teater tradisional, atau mana saja poin-poin yang termasuk ciri sebagai teater modern. Nah, untuk jenis soal seperti ini, nanti akan ada sekitar 4 butir soal yang akan muncul dari 25 soal yang tersaji. Untuk contoh soal misalnya seperti ini. Pertunjukan teater yang menggabungkan seni tari, seni musik, dan seni peran, sehingga mementingkan 3 unsur tersebut dibandingkan dialog para pemainnya, merupakan sebuah pertunjukan A. Teater dramatik, B. Teater boneka, C. Teater gerak, D. Teatrikal puisi, atau E. Drama musikal. Bentuk soal seperti ini mengarah kepada ciri-ciri teater yang berhubungan dengan 2 indikator ini. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada salah dan hilapnya. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga nanti untuk PTS semester genap ini kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga ya. Oke, jangan lupa juga nanti setelah kalian nonton video ini, ketika kalian sudah menonton dan selesai menonton video ini, kalian kirimkan pertanyaan untuk materi yang masih kalian belum pahami di Classroom.
Jadi untuk pertanyaan kalian kirimkan di Classroom. Dan jangan lupa kirimkan komentar di video ini dengan menuliskan hadir, strip nama lengkap kalian, dan strip kelas kalian. Untuk video ini jangan lupa kalian kirimkan komentar berupa teks hadir, strip nama lengkap kalian, strip kelas kalian. Oke, mungkin itu aja yang cukup Bapak sampaikan hari ini. Dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga nanti hasil PTS kalian memuaskan. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.